ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama bersimpuh beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah bagian daripada dalam rangka meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita sudah mengerjakan salat semalam suntuk dengan salat subuh berjamaah, dan insya Allah tadi juga kita sudah melakukan salat qabla subuh, ya, yang insya Allah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan itu semua kita dapat raih untuk memperkaya kedekatan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Termasuk kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ada satu buku yang namanya, yang karangan dari Syekh Adam Sarqawi, ya. Judulnya itu adalah Pesan dari Langit. Nah, judulnya Pesan dari Langit. Ini adalah sentuhan-sentuhan Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Ya. Salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ladzina hudallah fabil huda humuqtadih. Al-ayah, ya. Itu potongan ayat surat Al-An'am ayat 90. Yang artinya kurang lebih, jadi mereka itulah orang-orang atau para nabi yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, ya. Maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi para nabi itu sudah diberi petunjuk oleh Allah dan disarankan ikutilah petunjuk mereka, begitu caranya, ya. Maka sentuhannya adalah, ya Allah, saya itu belum bisa sholat yang pas seperti apa yang engkau kehendaki. Ya, itu seperti itu. Kira-kira ini benar nggak? Tanya pada diri kita masing-masing. Ya Allah, kayaknya saya belum pas gitu ya sholat itu. Padahal Rasulullah kan sudah memberi pelajaran, memberi cara, memberi contoh teknisnya gitu ya. Tapi untuk kita, begitu Allahu Akbar niat gitu ya, apa yang dipikirkan itu ada di dalam ini. Seperti itu enggak? Ternyata memang kita belum persis apa yang bukan persis, belum pantas untukmu gitu. Ya Allah, saya itu melakukan sholat, tapi belum pantas untukmu. Itu kalimatnya dalam buku tadi. Jadi hal ini memang, ya itu mah kena banget pada diri kita ya. Kita ingin sudah berniat nih dari rumah mau sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita sesuai dengan petunjuk dari Rasul supaya kita sholat khusyuk gitu ya. Tapi ada aja begitu takbiratul ihram, nah jadi pikiran kemana-mana. Yang lupa tadi jadi ingat gitu kan, oh di sana itu ya. Ya, yang dulu pernah disampaikan oleh Ustadz Kamal juga gitu kan. Masya Allah, ternyata kita tuh, ya Allah, masih nggak pas banget gitu ya. Padahal kalau lihat dari cerita-cerita para sahabat gitu ya, para sahabat itu kalau mau ini, contoh Umar gitu, Umar kan terkenal galak ya, sampai dijuluki Saifullah, jadi pedangnya Allah gitu kan. Jadi kalau ada apa dia cepat ini temperamen. Tapi begitu mau sholat dia gemetar, Masya Allah ya, dia gemetar. Masalahnya apa? Jangan-jangan
sholat saya itu tidak diterima gitu kan. Jadi benar-benar khusyuknya. Kalau kita nggak tahu. Kebalikan dari itu ya. Jadi kita ini mah terus terang aja koreksi untuk kita semua. Karena kita disinggung sama tadi, buku tadi. Aduh ya Allah, ternyata memang saya itu melakukan sholat belum pantas untukmu. Ya, gitu. Jadi sebenarnya meskipun demikian, hati kita itu sebenarnya ingin pantas gitu ya. Ingin pantas gitu sholatnya. Tapi itu kadang-kadang banyak sekali ininya. Nah, makanya dalam keterangan yang lain bahwa sudah dikatakan itu ada satu makhluk Allah juga yang disebut setan. Apabila dengar adzan dia lari sampai 52 kilo menjauh gitu. Tapi begitu sudah selesai adzannya datang lagi. Terus qomat lari lagi. Begitu udah mau sholat, nah ini pelajaran untuk kita semua. Kita juga dulu pernah waktu anak-anak, barangkali mungkin ini kita tidak ada sesuatu yang sebenarnya tidak lucu juga sih. Tapi kok sepertinya mau ketawa seperti sampai ditahan-tahan. Pernah dengar nggak? Terutama mungkin barangkali anak-anak di sana gitu ya. Ada bicara apa gitu ya. Tapi kayaknya lucunya tuh ketawanya tuh sampai wah gitu. Ada nggak? Kadang itu pernah juga kita dulu ya. Nah juga sekarang lihat fenomena itu anak-anak kita seperti itu. Udah berdiri di saf gitu kan. Tapi ada sesuatu yang bikin dia ketawa gitu. Wah ketawanya itu susah ditahan. Dan itu sama-sama lagi. Kalau bahasa ininya terresonansi. Jadi sama gitu. Pernah enggak kayak gitu? Kita juga ngalamin kayak gitu. Tapi begitu udah sholat, coba ketawa yang tadi, apa ya Mbak? Nggak bisa dia. Bener nggak? Seperti itu. Pernah di sini juga pernah saya katakan. Siapa tadi yang ketawa? Ada 3 atau 4 orang. Sama-sama. Padahal mah di sini terus di sana. Sama ketawanya. Coba tadi apa yang bikin ketawa? Bengong dia. Coba sekarang ketawa sepuas-puasnya, jadi tidak mengganggu. Dan diam dia, nggak bisa ngelanjutin ketawa yang seperti tadi, sepertinya wah gitu kan, mau susah ditahan. Seperti itu dalam sholat. Artinya apa? Ada satu makhluk yang memang tugasnya itu. Begitu dia adzan lari, tapi begitu Allahu Akbar untuk disab, nah itu ada aja yang bikin ini. Jadi perhatian. Makanya dari sini dalam tadi disebutkan, ya Allah, saya melakukan sholat tapi kayaknya belum pantas untukmu gitu ya. Terus yang begitu lagi, satu lagi, ya Allah, saya tidak puasa seperti puasanya Daud alaihissalam. Iya enggak? Puasa Daud seperti apa? Satu hari puasa, 1 hari buka, gitu kan? Gitu. Bisa enggak? Padahal itu Rasul dulu kayak gitu ya. Tapi kesininya sudah diinikan oleh Rasul kita Muhammad SAW adalah yaitu dengan Senin Kamis. Nah sekarang Senin Kamis kita udah melakukan belum? Ya, itu kan jadi satu ini kan. Padahal itu puasa Senin Kamis adalah keringanan barangkali karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Itu cuplikan lah gitu ya. Tapi nilainya insya Allah sama dengan puasanya Nabi Daud. Nabi Daud terlalu capek kita ya, sehari puasa, sehari enggak. Sekarang Senin Kamis, berarti jarak 2 hari sekali ya. 2 hari saum. 2 hari atau 3 kali begitu saum lagi gitu kan. Nah sekarang bisa enggak? Ternyata ya Allah, saya belum bisa puasa seperti Senin Kamis. Atau yang disebut juga ada orang mengatakan Yaumul Bidin, Yaumul Bid. Artinya pertengahan bulan ya, 13, 14, 15. Tapi bulan Komariah ya, Hijriyah. Bisa enggak gitu? Ternyata kita belum, ya gitu. Terus
Berikutnya, ya Allah, ketika aku dijatuhi terkena sakit, belum bisa sabar sesabar-sabarnya Ayub alaihissalam. Ya Allah, siapa sekarang kalau suatu saat sakit tapi bahasa Jermannya murkusunu, murkusunu. Ya, itu seperti itu. Nabi Ayub itu 7 tahun kalau nggak salah ya. 7 tahun sabar. Nah, jadi ini adalah satu memang tadi sentuhan ya. Ini memang sentuhan untuk kita semua. Jadi kalau ada keterangan Rasul bahwa apabila sakit kemudian sabar, maka sabarnya itu adalah menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Itu mah jelas ya gitu. Jadi bahkan dari orang-orang yang ini tuh mengatakan bahwa sakit itu adalah satu anugerah. Oh, gila nggak? Kita menghadap begitu. Karena apa? Karena dengan begitu dia dosanya diampuni. Ya, jadi anggaplah dosanya itu rontok gitu. Kalau sakit kemudian sabar. Dengan catatan sabar ya, sabar. Menerima keadaan itu adalah ujian dari Allah. Nah, tapi kita kan masih banyak ya begitu diberi ujian sakit keluh kesah. Ya, apalagi tadi bahasa Jerman seperti itu, ya, merukusunu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu ini bagian dari sentuhan pada diri kita. Kemudian ada satu berikutnya adalah, ya Allah, saya belum bisa bertasbih seperti tasbihnya Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, ya, yang terus bertasbih. Tasbihnya terus menerus. Kita baru tasbih subhanallah walhamdulillah 3 kali udah ngantuk gitu ya. Tapi kalau Nabi Yunus terus gitu. Nah, itu seperti itu. Kita belum Allah, saya belum bisa bertasbih seperti tasbihnya Nabi Yunus ya di dalam perutnya. Sehingga itu bagian dari tasbihnya Nabi Yunus itu, maka dikabulkan oleh Allah sehingga dia dilemparkan ke darat lagi. Jadi bisa hidup kembali kan gitu. Seperti itu. Atau ya Allah, saya belum bisa beribadah sekuat Nabi Yahya alaihissalam. Kalau kita katakan ada perintah ya untuk sholat tahajud gitu. Ya, baru 2 rakaat sudah memble gitu kan. Padahal itu kan konon katanya kalau saking lamanya gitu ya. Kalau Rasul itu sholat tahajud ya. Rakaat pertama itu Al-Baqarah. Kemudian An-Nisa, Al-Imran ya. Itu berapa juz itu? Hampir 5 ya. 5 atau 5,5 gitu ya. 5,5 juz ya Rasul. Kita baru surat yang terpendek. Al-Kafirun pun itu terpanjang. Yang paling Al-Kautsar itu betul, Pak. Al-Kautsar itu ya gitu, yang paling pendek. 3 ayat itu pun pendek gitu ya. Gitu. Jadi belum ini. Makanya ini bagian dari sentuhan-sentuhan kepada kita, ternyata yang lain itu ibadahnya kuat. Contoh dari Yahya alaihissalam ya gitu. Kemudian ada satu lagi bahwa jadi masih banyak ya sebenarnya itu sindiran kepada kita semua ya. Sindiran kepada kita semua bahwa ternyata mereka, para nabi, para rasul itu memang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Maka tadi di potongan ayat tadi, mereka itu adalah orang-orang yang sudah diberi petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka gitu ya. Jadi seperti itu.
kalau kita hanya sedikit banget gitu ya. Yang tadi Rasul itu membaca surat di dalam sholat tahajudnya itu 3 surat yang panjang gitu, yang paling panjang, kemudian menengah dan panjang gitu ya. 3 surat, kita pilih 3 ayat, itu pun yang paling pendek gitu. Itu bedanya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya hati kita itu ingin yang seperti mereka gitu ya, seperti para rasul, para nabi. Cuma ya Allah, ternyata hamba ingin seperti mereka tapi belum bisa. Oleh karena itu rajin-rajinlah ya kita belajar ya. Kemudian juga ada kaidah belajar untuk lebih menginikan Al-Quran supaya hati itu lebih lunak lah, lebih halus lah gitu. Makanya dengan membaca Al-Quran maka seolah-olah kita selalu berzikir kepada Allah. Padahal zikir kepada Allah itu di dalam surat Al-Ahzab ya, itu disebutkan bahwa berzikir itu pagi dan petang. Jadi terus sebenarnya kita tidak dalam Al-Quran tidak mengatakan bekerja keraslah gitu ya, pagi dan petang. Enggak ada ya. Itu berzikir. Sebenarnya gini, tugas kita beribadah, berzikir kepada Allah, masalah rezeki Allah yang ngurus gitu. Ya enggak? Itu ininya, masing-masing tugasnya begitu. Jadi Allah tidak menyuruh bekerjalah kalian pagi dan petang. Enggak ada, ya. Tapi perintahnya adalah berzikirlah ya. Pagi dan petang. Artinya selalu berzikir. Dengan catatan tadi kita bisa berzikir sambil ngiris sampai dengan cara basmalah dulu ya tentu. Kan itu variasi ibadahnya anak cucu Adam seperti itu ya gitu. Jadi akan bernilai tetap tasbih siang dan petang, pagi dan petang itu sambil bekerja. Jadi jangan sampai kita kosong kan gitu ya. Kemudian juga kita naik katakan kendaraan ya, dalam hati tetap ada berzikir kepada Allah. Sehingga perintah tadi mudah-mudahan sedikit demi sedikit terrealisasikan, meskipun tidak maksimal barangkali ya gitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sentuhan-sentuhan yang sedikit ini kita renungkan, kita coba untuk introspeksi diri gitu ya. Kalau sudah introspeksi diri, yuk berubah hati ini gitu ya. Ya untuk kita semua nih, termasuk saya ngomong yang pernah baca gitu. Ternyata kita disinggung banyak oleh buku itu ya. Jadi pesan dari langit, pesan cinta dari langit judulnya ya. Itu seperti itu. Karena itu semua cuplikan-cuplikan dari ayat Al-Qur'an. Tadi ayat yang saya bacakan tadi itu cuma separohnya, setengah ayat ya. Setengah ayat dari surat Al-An'am ayat 90 ya. Itu aja barangkali ibu-ibu, terlalu banyak nanti malah jadi ini, mudah-mudahan sedikit tapi menyentuh hati kita supaya kita juga introspeksi, kemudian mawas diri dan kita berniat untuk berubah kepada yang lebih baik gitu ya. Jadi supaya ada kita berikhtiar untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya ada juga begini Bu, Bapak, Ibu Bapak itu sebenarnya mungkin dari sisi ibadah mungkin lebih banyak ya dari kuantitas ya. Kuantitasnya lebih banyak. Karena umur sekarang berapa umur? Umur berapa sekarang? Masing-masing tanya masing-masing ya. Kalau umur Rasulullah Nabi berapa? 63.
Keimanan itu umur berapa? Rasul 40. 63 kurangi 40 berapa? 23 ya. 23 kan? Beliau secara kuantitas lamanya ibadah tuh 23 tahun. Sementara kita tahu Islam sejak umur berapa? 7? 10? Umur balik lah gitu ya. Sekarang udah kepala 6 atau kepala 7. Kurangi, katakan umur balik 15. Berarti secara kuantitas kita lebih banyak. Ya, lebih banyak dari Rasul. Ya gitu. Ini perbandingan banyaknya ibadah gitu ya. Mungkin katakan saum Ramadan, berarti ibu bapak lebih banyak. Rasul kan cuma tahun keberapa? Tahun kedua ya hijrah ya. Berarti kan tidak 23 tahun Rasul itu ininya saumnya. Karena mulai di ini kan tuh udah di Madinah, udah hijrah gitu ya. Jadi sangat sedikit sekali kalau dibanding dengan kuantitas ibadahnya gitu. Nah, ini harus jadi renungan kita juga. Ya Allah, Masya Allah, kita umurnya masih diberi kesempatan, maka umurnya itu, maka kita berdoanya itu bukan apa namanya, fi umrik itu gak gitu. Pokoknya yang barokah lah, umurnya yang barokah ya. Jadi menambah kebaikan-kebaikan ya gitu. Jadi ini bagian yang harus diperhatikan oleh kita ya gitu. Yang baik itu adalah umurnya bertambah, ibadahnya juga bertambah gitu. Itu yang namanya barokah gitu ya gitu. Ya jangan sampai semoga umur panjang tapi tidak diisi dengan amal soleh ya. Gitu ya. Jadi ini harus jadi pertanyaan. Jadi itulah beberapa pesan dari langit gitu ya yang kita ini mudah-mudahan jadi perhatian untuk kita semua. Saya kira itu materi yang perlu bisa kami sampaikan. Kemudian terakhir Bapak Ibu, saya sudah menghubungi Bapak Ustadz Dede. Beliau baru pulang dari bimbingan umroh tanggal 17 Agustus kemarin. Kemarin saya udah hubungi, gimana Pak Ustadz ini jadwal di Al-Islah Ahad ketiga, pas udah gitu. Alhamdulillah, insya Allah mangga abdi sehat, wah gitu. Jadi Ahad besok kita sama-sama pada asar ya, pada asar kita kumpul di sini. Ada kajian Ahad jihad bersama Bapak Ustadz Dede Tasmara ya. Itu aja barangkali yang turun ini. Sekali lagi saya atas nama pengurus DKM mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi sebagian dari rezekinya yang dihidangkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita doakan bagi Bapak Ibu menjadi keberkahan diri dan keluarganya, menjadi sehat walafiat, keberkahannya akan kita sama-sama nikmati. Mudah-mudahan kita yang menikmati juga ikut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.